Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi bareng gua Fikri Harja di SSG Coffee Company di Suka-Suka Gue Coffee Channel. Nah, udah pada tahu kan? Gua bawa alat ini kira-kira mau bikin apa ya? Nah, salah. Ini namanya flare. Tapi hari ini kita nggak akan bikin kopi pakai flare. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang pengen jadi barista atau pernah jadi barista atau mungkin di rumah setelah menikah gitu ibu-ibu ya, jadi nggak bisa jadi barista gitu. Nah, ini saya akan kasih tahu tipsnya untuk belajar membuat latte art di rumah. Jadi walaupun di rumah teman-teman bisa belajar gimana caranya bikin latte art dan bikin kopi gitu ya. Jadi bikin kopi ala cafe. Nah, jadi kita akan lihat dulu alat-alatnya. Jadi kalau biasanya kita kan bikin pakai mesin espresso ya, mesin espresso kayak gini. Cuma kan kalau di rumah ya lumayan listriknya gitu. Terus di rumah kita biasa bikin kopi itu berapa gelas sih? Nah, jadi ini kita akan bikin kopi susu dan bikin beberapa macam lainnya nanti. Tapi nggak pakai kopi doang, jadi pakai ingredients lainnya gitu ya. Jadi gampang banget, alat-alatnya bisa didapetin juga di e-commerce atau di toko-toko offline yang jual alat-alat kopi. Oke, jadi nanti kita akan pakai coklat. Jadi saya punya coklat batang di sini, ada coklat batang, kemudian ada coklat powder, kemudian ada kopi saset nih. Tapi beda ini kopi sasetnya. Kalau biasanya kan kopi sasetnya mungkin yang ada ampasnya juga gitu kan. Kalau ini enggak. Ini kopi dari Common Grounds, ini Clock Dagger. Jadi ini house blendnya tapi sudah dibikin kopi instan. Jadi ini nggak ada ampasnya. Jadi ini nanti kita akan bikin kopi pakai ini. Bikin kopi susu ya. Nanti kita akan campur juga pakai karamel sama coklat. Jadi bikin mocha, coklat sama bikin karamel latte. Oke? Tapi ini caranya kita juga akan bikin latte art. Nah, gimana sih cara steam susunya? Nah, kalau nggak ada mesin, kita bisa pakai, tahu kan namanya ini, French press. Nah nih, jadi sebelumnya Miki juga udah bikin pakai mocha pot. Ini saya punya yang lebih simple. Kita akan belajar lagi, oke? Nah, miljak standar seperti biasa. Nah, step pertama, tetap kita harus siapin dulu base-nya. Jadi sebenarnya untuk bikin latte art itu, bikin latte art di rumah, kita harus tetap punya base liquid yang warnanya lebih kontras dibanding si susunya. Jadi saya udah pakai coklat powder. Ini gampang nih. Jadi teman-teman bisa pakai coklat powder yang di rumah. Ini biasanya kita beli tuh udah ada yang manis. Kalau belum manis, misalkan beli dark coklat gitu bisa pakai gula. Saya pakai 15 gram ya. Oke, cukup. Kemudian ini selanjutnya kita prepare dulu. Ini pakai kopi dari Common Grounds. Jadi ini kopi asli tapi dibikin kopi instan. Wah, jadi aromanya juga kopi asli banget nih. Oke, kita siapin. Sama yang terakhir kita pakai coklat block. Ini ada coklat block di sini. Oke, sama ini pakai 12 gram aja karena gelasnya kecil semua. Nah, ini baru nanti kita bikin karamel latte. Oke. Jadi ini kita prepare dulu ya, sebelum nanti habis ini kita langsung prepare buat milknya. Ini kita kasih saus karamel 5 gram aja. Oke. Perfect. Nah, selanjutnya kita panaskan air dulu. Jadi nanti base-nya ini sebenarnya bebas. Teman-teman bisa campur pakai air panas atau pakai nanti susu yang udah kita panasin. Karena kebetulan hari ini saya lupa bawa kompor ya kan. Jadi kita akan panasin susunya pakai mesin kopi aja. Jadi kita panasin aja tanpa harus dibikin foam ya. Oke, sambil nunggu panas. Nah, ini teman-teman kalau di rumah bisa panasin susunya ini di kompor. Pakai kompor listrik boleh atau pakai kompor gas juga boleh, tapi apinya kecil aja ya. Nah, jadi ini kalau di mesin kopi dipanasin nggak usah dibikin uap. Nah, ini kurang lebih sih kalau di kompor sampai dia anget ya, sampai berasap aja.
Jadi ini nggak saya bikin foam, saya cuma panasin. Oke. Yang penting dia udah berasap tuh, udah kelihatan ya asapnya. Kalau udah berasap gini berarti udah cukup panas. Ini juga belum ada foamnya ya, masih liquid. Nah, ini teman-teman bisa nyampur si base yang tadi, kopi, coklat block, terus coklat powder, sama kopi yang sama karamel. Kalau base kopi, kita bisa campur pakai air panas dulu. Kasih aja kurang lebih sekitar 10-15 mili. Kita akan nyeduh yang kopi dulu ya. Nih. Oke, ini kita aduk. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Jadi bedanya kopinya, kopi instannya kalau dari Common Grounds nih, dia nggak ada ampasnya nih. Ini bisa buat belajar latte art juga. Tapi nggak ada kremanya kan, karena ini kan base-nya buat kopi hitam. Kemudian ini kopi yang kita campur sama karamel tadi ya. Aduk-aduk sampai rata. Nah, ini warnanya lebih coklat nih, karena ada karamelnya. Siap. Nah, tinggal kita masukin susu yang tadi fresh milk yang udah kita panasin. Jadi ini saya tadi pakai pasteurized milk ya. Jadi kurang lebih kita pakai gelasnya tadi ya berarti sekitar 150 ml. Kita masukin sedikit aja. Nah, sekarang saya akan kasih tahu gimana caranya bikin foam dari susu ini pakai alat French press. Jadi pertama untuk bikin foam kita masukin dulu semua ini dari filternya ini, kita masukin sampai atas gitu. Nah, nanti dia akan mengembang, bisa dilihat ya, dia mengembang. Nah, kira-kira kalau udah cukup foamnya, kita tinggal haluskan aja, kita haluskan di tengah. Nah, gini, jadi jangan sampai ke atas lagi, biar foamnya nggak banyak gitu ya. Nah, itu masih ada micro bubble-nya sedikit. Oke, kalau udah cukup halus, kita tinggal sisihkan. Nah, ini hasilnya juga cukup bagus. Ini tinggal kita pindahkan ke dalam milk jug. Nih, teman-teman bisa lihat teksturnya ya. Dia udah padat. Ya, biasanya kalau pakai French press ada bubble-bubble makro sedikit, kita bisa pukul dulu. Baru kita tuang nih. Nah, tetap kayak bikin latte art pakai mesin. Bisa taruh. Oke. Jadi tulip kecil. Oke, jadi sebenarnya kalau pakai French press ini memang challenge-nya adalah bagaimana kita mengatur dari foamnya ini biar dia tidak terlalu tebal ya. Nah, itu caranya sebenarnya kita bisa pakai volume susu yang lebih banyak. Sekarang kita akan coba ini, kita isi setengah ya. Kalau tadi kan sepertiga, kita isi setengah. Kemudian kita akan bikin foam lagi. Nah, ini kita cukup gini aja, bagian tengahnya aja langsung. Nah, ini jumlah volume dari foamnya juga dia nggak terlalu bertambah banyak ya. Jadi kita hafalin dari volumenya. Oke, udah cukup halus. Oke, kemudian kita pindahkan lagi ke dalam milk jug. Nah, ini kalau dilihat teksturnya ini jauh lebih encer ya dibanding yang pertama tadi. Ada makro bubble-nya sedikit. Oke, kemudian kita akan tuang di karamel latte-nya nih. Oke, jadi bisa kelihatan ini teksturnya jauh lebih tipis. Jadi kita bisa bikin pattern yang beda. Oke, wah jadi angsa tapi kecil nih. Oke. Nah, ini tadi hasil komparasi. Kita compare ya. Caranya steam susu biar dapat foam yang tipis sama yang tebal. Nah, kalau tebal seperti ini foamnya tebal banget. Kalau ini tipis banget. Makanya tadi latte artnya juga nggak terlalu kelihatan ya tuh sampai tumpah tuh. Karena foamnya tipis banget. Jadi tipsnya kalau bikin foam pakai French press, kalau kita pengen bikin foam yang padat, yang tebal, itu kita pakai
volume susunya jangan terlalu banyak. Kurang lebih kita hampir samain sama gelasnya. Kalau pakai gelasnya 150 ml, kita pakai susu yang kita bikin foam pakai French press itu 100 ml aja. Tapi kalau mau bikin foam yang lebih tipis, kemudian lebih mau bikin buat latte art itu bisa pakai volume yang kita lebihin nih, 150 ml gitu. Jadi foamnya jauh lebih tipis. Oke. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan coba buat di coklat. Nah, kita bisa cairkan dulu coklatnya pakai susu yang udah kita panasin tadi. Nah, ini bedanya ya. Kalau tadi pakai air, sekarang ini coklatnya pakai susu. Ini buat bikin hot chocolate gitu. Oke, baru kita panasin lagi susunya nih. Sama kayak tadi ya. Kita panasin dulu. Oke, sudah berasap. Nah, kalau udah berasap berarti udah cukup. Siap. Sambil kita campur dulu yang ini. Kalau susunya kurang, kita bisa tambahin lagi. Nah, seperti ini. Yang ini juga sama. Kita tinggal larutkan aja. Nah, oke, kita terus campur gini sampai dia rata. Coklatnya udah larut semua. Baru kita bikin foam susunya lagi nih pakai French press tadi. Nah, karena tadi kan kita udah lihat ya, dari yang pertama tadi kan kalau mau bikin foamnya lebih silky kan kita lebihin sedikit ya. Jadi posisi dari susunya ini ada di setengah dari French pressnya. Sampai cukup halus. Oke. Nah, baru kita. Jadi makro bubble-nya tuh nyangkut di ujung French press-nya semua. Siap. Baru kita tuang lagi. Nah, ini teksturnya juga kelihatan. Ini jauh lebih tipis foamnya. Jadi kita bisa bikin latte art yang gambarnya lebih variatif gitu. Nah, kita coba lagi. Ini pakai coklat tadi ya, pakai coklat. Oke. Kita tinggal nyampur seperti ini. Nah, kalau pakai coklat itu biasanya lebih gampang karena dia lebih licin dibanding espresso. Oke. Nah. Jauh lebih bagus kan? Karena kita udah tahu celahnya. Jadi ternyata kalau mau bikin foam yang silky menggunakan French press, berarti volume susunya harus kita banyakin lagi. Kita akan coba di cup kedua ini. Apakah teorinya berhasil? Ya, sama kayak tadi ya. Masukin dulu bagian tengah, kemudian keluar sampai dia naik. Nah, sampai batas ini ya, garis ini baru kita shake di bagian dalam. Sampai dia nyampur semua. Udah cukup mengembang. Baru kita tarik. Nah. Nah, nih harusnya konsisten karena teksturnya hampir sama yang pertama ya. Kalau ada makro bubble pasti beberapa ada. Jadi tapi kita ketuk sedikit dia udah hilang. Nah, kalau kelebihan tinggal kita split. Kemudian kita tuang lagi di yang pakai coklat block tadi ya. Sama kita campur gini. Oke. Oke. Ternyata better. Jadi kelihatan ya. Ini yang pakai coklat dan foamnya kita udah buat konsisten. Jadi volumenya kita lebihin dari volume gelasnya. Kemudian kita bikin foamnya dengan French press. Jadi kelihatan. Kalau teman-teman mau praktis, tinggal bikin aja di rumah. Saya tunggu ya hasilnya. Jangan lupa nanti mention ke saya ya. Oke, selamat mencoba. Ketemu lagi di Suka-Suka Gue Channel Coffee. Ketemu lagi di Suka-Suka Gue Coffee Channel berikutnya. Bye.